Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin akan membuat banyak orang terkejut. Ya, saya akan bilang di sini bahwa jangan menabung. Saya tahu ini bertentangan dengan apa yang selalu diajarkan ke kita dari kecil, tapi coba kita bongkar sedikit kenapa menabung, apalagi menabung di bank, itu merugikan kita dalam jangka panjang. Kita coba bicarakan tentang inflasi. Kita diajarin ya di sekolah bahwa inflasi itu adalah peningkatan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Itu kalian semua dibohongin. Kalian semua dibohongin sama sekolah. Karena realitanya inflasi itu terjadi karena nilai uang yang menurun. Jadi uang kita udah nggak seberharga dulu lagi gitu. Misalnya dulu mobil Avanza itu kalian bisa dapat dengan harga 100 jutaan. Sekarang coba kalian datang ke dealer Toyota bawa duit 100 juta, bilang mau beli Avanza, diusir kalian. Contoh lainnya simpelnya gini, 1 juta rupiah 10 tahun yang lalu itu bisa membeli lebih banyak barang daripada 1 juta di hari ini. Itu namanya time value of money. Nah sekarang coba kalian pikirkan, bunga tabungan di bank saat ini rata-rata biasanya sekitar 1-2% per tahun. Sedangkan rata-rata inflasi di Indonesia itu kata pemerintah ya, kata pemerintah dan kata berita itu 3-4% per tahun. Tapi apa realitanya begitu? Coba kita bongkar sedikit. Kalian lihat inflasi nggak bisa semata-mata oke kata pemerintah 3-4% nggak gitu. Jadi kalian lihat harga barang itu, harga sesuatu barang tahun yang lalu lawan sekarang. Coba kalian lihat beras deh yang kalian pasti bersinggungan tiap hari. Tahun lalu berapa, sekarang berapa. Gitu cara lihat inflasi, bukan dari kumulatif harga barang itu. Ya itu barangnya bisa diganti-ganti. Apa yang barang nggak terlalu naik ya dimasukin basket of goods itu, ya kurang lebih begitulah. Cuman kalian kalau mau lebih paham lebih dalam tentang inflasi, coba kalian browsing. Uang yang kalian simpen di bank itu terus kehilangan nilainya setiap tahun. Kalian secara efektif itu kehilangan daya beli. Jadi apakah menabung di bank itu masih ide yang bagus? Kita harus lihat alternatif lainnya selain menyimpan di bank itu apa. Jadi apa alternatifnya? Nah, di sini coba kita masuk ke dunia yang namanya investasi. Jadi ada banyak cara ya untuk kembangin uang kalian gitu daripada sekedar menyimpannya di bank gitu. Kita coba lihat beberapa di antaranya. Yang pertama itu saham. Jadi investasi saham ini salah satu investasi yang cukup umum dilakukan oleh orang Indonesia karena tidak perlu modal yang besar untuk memulai. Jadi investasi saham ini bisa menguntungkan dan bisa mengembangkan nilai aset kalian kalau kalian tahu caranya. Dan seiring berjalannya waktu memang pasar saham itu cenderung naik secara kumulatif di waktu yang panjang gitu. Walaupun ada fluktuasi jangka pendek. Jadi misalnya indeks harga saham gabungan di Indonesia atau IHSG rata-rata return tahunannya 10-12% beberapa dekade terakhir. Itu dalam rupiah ya. Jadi 10-12% return dalam rupiah. Karena harusnya indeks daya beli kita itu dalam dolar. Karena kan nggak bisa dipungkiri bahwa negara kita itu masih banyak ekspor. Jadi nilai mata uang kita masih sangat terpengaruh dengan dolar. Anggap return saham itu 10-12% per tahun. Tapi rupiah kita melemah sekitar berapa kak? Melemahnya kak? Berapa persen? Coba kita lihat beberapa tahun yang lalu aja masih 14.000 kan. Sekarang udah 16.000. Jadi berapa kak melemah kak? Rupiah kita jauh melemah dibanding dolar. Tapi sedangkan IHSG kita bisa return cuma 10-12%. Itu kalau diubah ke dolar itu sekitar 3% ya kak kira-kira per tahun. Jadi aset kalian cuma tumbuh 3% kalau dalam dolar. Tapi sekarang kita anggap aja dalam rupiah. Karena ini untuk kita bandingkan dengan bunga bank. Bandingkan return IHSG dengan bunga tabungan yang cuma 1-2%. Kalian bisa lihat ini betapa jauh lebih menguntungkan berinvestasi di IHSG dibanding menabung di bank. Ya apalagi menabung dalam dolar ya gitu kan. Pasti lebih eksponensial gitu karena nilainya meningkat dalam dolar. Nah dolarnya sendiri pun meningkat daripada rupiah gitu. Tentu saja ada risiko, tetapi dengan pengetahuan dan strategi yang tepat, saya yakin Anda bisa meminimalisir risiko tersebut. Dan yang kedua adalah kripto. Ini adalah opsi yang berpotensi return paling tinggi, tapi juga berisiko paling tinggi. Kita bisa lihat Bitcoin dan Ethereum tumbuh harganya dengan sangat luar biasa. Year to year berapa kak? 300% ya Bitcoin ya? 300-400%. Jadi dalam setahun ini Bitcoin aja udah naik 300-400%. Ya memang karena momentumnya ya, karena tahun ini halving. Jadi dari tahun lalu retail tuh memang mulai mengakumulasi Bitcoin, jadi harganya terbang. Nah, tentu saja pasar kripto ini sangat volatile dan nggak semua orang punya mental yang kuat untuk melihat floating 30-40% bahkan sampai 60%. Tapi kalau kalian pingin return segitu ya kalian harus siap aset kalian turun segitu juga. Jadi kalau kalian mengharapkan return 30% per tahun ya kalian harus siap juga aset kalian turun 30% per tahun ya kan. Tapi buat kalian yang berani ngambil risiko dan memiliki pengetahuan yang baik tentang teknologi blockchain, investasi ini saat ini adalah opsi terbaik menurut saya. Dan yang terakhir, buat kalian yang belum terlalu paham akan investasi, penting untuk melakukan diversifikasi. Diversifikasi untuk kalian yang belum terlalu paham. Perlu diingat, kalau kalian sudah punya conviction besar dalam suatu aset itu, saya yakin
kalian nggak perlu diversifikasi ya, karena nggak ada orang kaya yang dilahirkan dari diversifikasi. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Sebaliknya, kalau kalian nggak punya conviction besar terhadap suatu aset, itu sebarkan investasi kalian di berbagai aset kelas untuk mengurangi risiko. Diversifikasi ini bisa menjadi opsi untuk menciptakan portofolio investasi yang seimbang. Jadi di era sekarang ini, menabung di bank itu memang bukan lagi cara terbaik untuk menyimpan, dan apalagi berharap bahwa aset kalian bisa berkembang. Dengan inflasi yang menggerogoti nilai uang kita sekarang dan suku bunga yang rendah, penting untuk mencari alternatif yang lebih menguntungkan. Ya contohnya saham, kripto, dan banyak opsi lain yang bisa Anda pertimbangkan. Tapi tentu saja setiap jenis investasi itu punya risikonya masing-masing. Jadi pastikan dulu kalian riset, berkonsultasilah dengan praktisi di bidangnya sebelum membuat keputusan berinvestasi. Jangan pernah investasi karena FOMO yang baik hanyalah FOMO berolahraga.